Kali ini kita akan mempelajari tentang bab sistem persamaan linear dua variabel dengan subbab metode grafik. Sekarang kita lihat penjelasannya. Semisal di sini ada sistem persamaan, maka dari persamaan ini bisa kita lukiskan ke dalam grafik dalam bentuk garis lurus, yang mana himpunan penyelesaiannya yaitu merupakan titik potong dari garis-garis tersebut dengan syarat yang pertama yaitu adanya G1 dan G2, yaitu garis 1 dan garis 2, maka didapatkan himpunan penyelesaiannya kosong atau himpunan kosong. Syarat yang kedua yaitu G1 berimpit dengan G2. Jadi ada garis 1 dan garis 2 berimpit, maka didapatkan himpunan penyelesaiannya tak hingga atau ada pada semua titik. Biar lebih paham, di sini kita ada contoh. Yang pertama, di sini ada persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12. Maka di sini kita akan mencari titik koordinat x, y. Pertama kita misalkan x dengan 0, maka didapatkan 3y sama dengan 12 dan y sama dengan 4. Bisa kita tuliskan titik koordinatnya yaitu 0,4. Selanjutnya y yang kita misalkan dengan 0, kita tuliskan 2x tambah 3 kali 0 sama dengan 12. Maka kita dapatkan 2x sama dengan 12 dan x sama dengan 6. Bisa kita tuliskan titik koordinatnya yaitu 6,0. Mendapatkan titik koordinat ini bisa juga dengan cara mendaftarkannya kepada tabel. Kita lihat di sini, kita contohkan di sini ada persamaan yang pertama tadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Maka akan kita daftarkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Ini ada x dan y, maka di sini semisal x kita misalkan dengan 0, maka kita dapatkan y sama dengan 4. Kemudian y yang kita misalkan dengan 0, kita dapatkan x sama dengan 6. Selanjutnya di sini ada persamaan yang kedua yaitu x min y sama dengan 1. Kita daftarkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Kita misalkan nilai x dengan 0, kita dapatkan nilai y sama dengan min 1. Dan kita misalkan y dengan 0, maka kita dapatkan nilai x sama dengan 1. Kemudian kita misalkan lagi nilai x dengan 2, kita dapatkan nilai y sama dengan 1. Maka bisa kita tuliskan titik koordinatnya masing-masing, yaitu di sini ada 0, min 1, di sini 1,0, dan di sini ada 2,1. Sampai di sini sobat 100 paham ya? Jika paham, kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya kita tuliskan titik-titik koordinatnya ke dalam bentuk grafik. Kita lukiskan grafiknya seperti ini. Maka tadi kita dapatkan titik koordinat yang pertama yaitu 0,4. Maka kita tuliskan di sini titiknya di 0,4. Kemudian ada 6,0. Kita dapatkan titiknya di sini di 6,0. Maka kita hubungkan dengan sebuah garis lurus seperti ini. Jadi inilah garis dari persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12. Kemudian dari persamaan yang kedua kita dapatkan tadi titiknya 0, min 1. Maka kita tuliskan titiknya di 0, min 1 dan ada 1,0. Maka kita tuliskan titiknya di sini di 1,0 dan kemudian ada titik 2,1. Maka kita tuliskan titiknya di sini 2,1. Maka kita hubungkan titik-titik ini dengan sebuah garis lurus seperti ini. Maka garis ini adalah garis dari persamaan x min y sama dengan 1. Kemudian kita lihat himpunan penyelesaiannya, yang mana himpunan penyelesaiannya adalah titik potong dari garis-garis ini, yang mana titik potongnya adalah yang ini. Kita lihat titik potongnya yaitu yang ini. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Inilah pembahasan mengenai
sistem persamaan linear dua variabel dengan sebab metode grafik. Baiklah, demikian pembahasan SPLDV dengan metode grafik. Semoga anak-anakku paham dengan penjelasan tadi. Kalaupun misalnya masih belum paham, bisa menyimak contoh soal yang lainnya. Oke, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Diketahui SPLDV sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut: X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian persamaan yang kedua, X ditambah 5Y sama dengan 10. Oke, untuk menyelesaikan dengan metode grafik, maka kita harus menggambarkan kedua persamaan ini di milimeter blok. Di buku atau sebagian mengatakan buku peta-peta ya, itu wajib harus digunakan untuk menyelesaikan dengan metode grafik supaya hasil yang didapatkan bisa akurat. Oke, untuk menggambarkan ke dalam koordinat kartesius, maka kita harus menyelesaikan satu persatu dari persamaan ini. Kita mulai dari persamaan pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 6. Oke, untuk menggambarkannya, pertama kita anggap X ini 0 ya. Nah, X sama dengan 0, lalu kita tentukan berapa nilai Y. Oke, persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 6. Kalau X nya sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 6, sehingga Y nya sama dengan 6. Nah, dari kedua titik ini, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6, kita dapatkan titik koordinat. Nah, titik koordinatnya adalah 0,6. Oke, itu yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua, kita anggap Y nya yang 0. Oke, Y nya yang 0, maka berdasarkan persamaan itu kita dapatkan X ditambah 0 sama dengan 6 ya, X sama dengan 6. Oke, dari Y sama dengan 0 dan X sama dengan 6, ini kita dapatkan satu titik koordinat yang baru, yaitu 6,0. Oke, selesai untuk persamaan yang pertama. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah X ditambah 5Y sama dengan 10. Nah, dengan cara yang sama seperti cara yang pertama tadi, kita cari titik koordinatnya dengan memisalkan X dan Y nya 0. Ini yang kedua. Oke, yang kedua tadi X ditambah 5Y itu sama dengan 10. Oke, yang pertama kita misalkan X nya 0, maka kita peroleh 0 ditambah 5Y itu sama dengan 10. Kemudian 5Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 bagi 5. 10 bagi 5, 2. Nah, dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, kita peroleh titik koordinat yaitu 0,2. Oke, sekarang kalau Y nya yang 0. Oke, kalau Y sama dengan 0, maka kita peroleh berdasarkan persamaan di atas X ditambah 5 kali Y nya 0 sama dengan 10. Nah, sehingga X ditambah 0, X tetap sama dengan 10, sehingga dari Y sama dengan 0 dan X sama dengan 10, kita dapatkan titik koordinat yaitu 10,0. Oke, sekarang kita punya 4 titik koordinat. Titik koordinat pertama adalah 0,6 dan 6,0. Ini kita peroleh dari persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita gambarkan. Oke, yang pertama tadi kita dapatkan titiknya, yang pertama 0,6 dan 6,0 ya. 0,6 berarti titiknya di sini 0, di sini berarti 6 ya. Nah, ini titik A 0,6. Sekarang titik yang kedua tadi adalah 6,0. Nah, tadi 0,6, sekarang 6,0. Kita anggap itu adalah titik B ya. Nah, ini tadi 0,6 yang pertama, kemudian yang kedua adalah 6,0. Kita dapatkan titik seperti ini. Lalu kita buat garis. Dari situ kita buat garis yang menghubungkan A dan B. Oke, yang menghubungkan
gabungkan A dan B. Nah, itu dia garisnya. Berarti ini adalah garis dari persamaan yang pertama, persamaan X tambah Y sama dengan 6. Oke, sekarang kita mau buat garis X tambah 5Y sama dengan 10 dari titik koordinat 0,2 dan 10,0. Oke, 0,2 berarti titiknya ada di sini. Kemudian tadi satu lagi adalah 10,0 berarti titiknya ada di sini. Oke, sama seperti tadi, titik itu kita hubungkan ya dari C ke D. Kita gambarkan garisnya. Ya, itu adalah garisnya. Nah, mana penyelesaiannya? Mana yang akan menjadi hasil dari SPLDP ini? Jawabannya adalah titik potong dari kedua garis. Kita lihat titik potong dari garis yang pertama, persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Mana titik potongnya? Ya, kita bisa lihat titik potongnya ada di sini. Ya, ada di titik E. Nah, berapa titik E itu? Kita bisa lihat di gambar. Titik E berada pada 5,1. Nah, oleh karena itu tadi wajib menggunakan buku milimeter block ya, supaya terlihat langsung titik potongnya. Oke, jadi jawabannya 5,1. Kalau kita kembali ke atas, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah X nya 5 dan Y nya adalah 1. Nah, itulah kunci jawabannya. Ya, kalau kita pengen pastikan benar atau salah ya tinggal substitusi ke sini. X5 Y1 benar, dapatnya 6. Kemudian X nya 5 ditambah 5 kali 1 5 10. Oke, pas ya. Jadi kunci jawaban ini benar. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di gambarnya, ada kelemahan dari metode grafik, yaitu apabila kunci jawabannya atau penyelesaiannya itu adalah desimal, bukan bilangan bulat. Nah, misalkan kalau titik potongnya tadi misalkan titik E ada di sini gitu ya. Nah, kita sulit misalkan titik E nya ada di sini. Nah, kita sulit menentukan ini berapa, 3, berapa gitu ya. Nah, tidak ada angka pasti. Nah, oleh karena itu metode grafik ini jarang digunakan. Kalau tidak mengharuskan metode grafik, maka lebih baik menggunakan 3 metode sebelumnya: substitusi, eliminasi, dan campuran.